pagi Bu Agnes, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai PAUD dan IPC, khususnya International Early Years Curriculum. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Katarina Erika Nadia Pramesti dengan NIM 191134017. Yang kedua ada Marcella Winda Widianata dengan NIM 194214090. Yang ketiga ada Suci Falma Harum Situmorang dengan NIM 191134268. Poin presentasi kami kali ini ada 5, yaitu yang pertama, filosofi kurikulum IPC untuk early years. Yang kedua, tujuan pendidikan IPC untuk early years. Yang ketiga, proses pengembangan kurikulum IPC untuk early years. Yang keempat, evaluasi atau asesmen pembelajaran. Yang kelima, komparasi kurikulum PAUD dengan International Early Years Curriculum. Nah, pertama kita akan membahas mengenai International Early Years Curriculum. Apa sih International Early Years Curriculum? International Early Years Curriculum dirancang sebagai tanggapan atas permintaan dari sekolah menggunakan kurikulum primer internasional atau IPC. International Early Years Curriculum untuk anak dengan rentang usia 2-5 tahun. Filosofi International Early Years Curriculum dirancang sebagai 4 konstruksi penting. Yang pertama, anak sebagai pusat pembelajaran. Di sini digunakan pendekatan yang berpusat pada anak atau student centered. Perkembangan yang memungkinkan anak untuk memiliki ide-ide mereka sendiri. Yang kedua, ada learning strengths. Learning strengths berarti setiap kegiatan yang disarankan oleh International Early Years Curriculum mencangkup berbagai kegiatan belajar. Oleh karena itu, pemberian pendekatan yang holistik untuk pembelajaran sebagai pengembangan kondisi siswa. Yang ketiga, ada proses International Early Years Curriculum menggunakan kegiatan pembelajaran dengan 4 rute, yaitu entry point, capturing curiosity, enable the environment, the big picture, explore dan express, serta exit point. International Early Years Curriculum terdiri dari beragam unit pembelajaran yang menarik, sehingga dirancang sebagai pembelajaran International Early Years Curriculum Process. Yang keempat, pengetahuan, keterampilan, dan meningkatkan pemahaman. Tujuan utama dari International Early Years Curriculum adalah untuk membantu anak-anak mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta meningkatkan pemahaman untuk mendukung perkembangan mereka di tahun-tahun awal. Guru harus mengetahui apa pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang dimiliki siswa, dan apa yang perlu ditingkatkan oleh siswa. Selain itu, guru juga perlu merangkul siswa, sehingga siswa dapat menyampaikan ide-ide yang mereka miliki. Hasilnya, untuk persiapan anak atau peserta didik belajar lebih dalam. Nah, sekarang kita masuk pada bagian learning stage. Perlu kita ketahui bahwa pembelajaran IPC ini terdiri dari 2 fase pembelajaran dan pengembangan, yaitu yang pertama ada learning stage fase A. Nah, di sini menjelaskan pengalaman belajar yang ditargetkan pada entry level A perkembangan anak usia dini. Dan yang kedua ada learning stage fase B. Nah, di sini mendeskripsikan pengalaman belajar yang memberikan lebih banyak lagi tantangan. Nah, International Early Years Curriculum mengakui sifat pembelajaran dan perkembangan non-linear untuk rentang usia dini. Dan dengan memiliki fase A dan fase B, akan mendukung pembelajaran yang berbeda. Nah, adapun 4 learning strength tersebut yaitu International Early Years Learning Strengths yang pertama terkait dengan kemandirian dan saling ketergantungan yang berfokus pada pengembangan pribadi, sosial, dan perkembangan emosional. Nah, hal ini memungkinkan anak-anak untuk melihat diri mereka sebagai individu yang unik dengan warisan budaya. Dan yang kedua ada International Early Years Learning Strengths kedua terkait dengan berkomunikasi yang berfokus pada pengembangan berbagai keterampilan komunikasi termasuk bahasa, pengembangan, literasi awal, seni ekspresif, dan kreativitas. Nah, yang ketiga ada International Early Years Learning Strengths yang ketiga terkait dengan menanyakan yang berfokus pada pengembangan keterampilan, penyelidikan melalui menjelajahi
orang dan dunia. Dan yang keempat, ada International Early Years Learning Strengths yang keempat, terkait dengan hidup sehat dan kesejahteraan fisik. Nah, pada tahap ini yang berfokus pada perkembangan perilaku positif terhadap kesehatan, perawatan diri, dan aktivitas fisik. Nah, sekarang kita masuk pada bagian jenis pembelajaran International Early Years Curriculum. Yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan merupakan jenis pembelajaran yang mengacu pada informasi faktual dan pengetahuan relatif yang mudah untuk diajarkan dan dinilai, meskipun tidak selalu mudah untuk diingat. Yang kedua ada keterampilan. Di sini keterampilan sebagai jenis pembelajaran yang mengacu pada hal-hal yang mampu dilakukan oleh anak-anak. Nah, dan yang ketiga ada pemahaman. Pemahaman di sini sebagai jenis pembelajaran yang memiliki makna. Nah, di sini juga pemahaman bersifat pribadi dan koneksi yang harus dibuat secara aktif oleh pelajar untuk membuat suatu makna. Nah, pada unit pembelajaran International Early Years Curriculum berbasis tema dan dirancang untuk berlangsung selama beberapa minggu. Nah, tidak ada unit fokus pada satu atau dua mata pelajaran. Semuanya menggabungkan 4 helai pembelajaran sehingga anak-anak dapat terhubung. Nah, sekarang kita masuk pada proses pembelajaran International Early Years Curriculum yang dibagi dalam beberapa bagian. Yaitu yang pertama ada the entry point. Pada bagian ini meluncurkan setiap unit baru dan harus direncanakan untuk memungkinkan anak-anak mengeksplorasi pengalaman baru dengan cara yang menarik dan berkesan. Dan yang kedua ada capturing curiosity, yang dimana dicapai ketika guru menyadari apa yang membuat anak-anak tersebut penasaran belajar, dan kemudian unit tersebut disesuaikan untuk meningkatkan peluang masing-masing anak-anak. Dan yang ketiga ada the big picture, yang memberikan anak-anak gambaran umum dari setiap unit-unit pembelajaran. Dan yang keempat ada explore dan express, yang bertujuan untuk memberikan anak-anak kesempatan dan terlibat dalam kegiatan yang telah dirancang secara holistik dalam aspek pembelajaran. Dan yang terakhir ada the exit point, yang memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berefleksi, berbagi, dan merayakan apa yang telah mereka pelajari. Sekarang kita akan memasuki bagian hasil pembelajaran, perbedaan serta persamaan dari kurikulum pendidikan anak usia dini di Indonesia dan juga International Early Years Curriculum. Jadi, hasil pembelajaran bersifat luas, mencerminkan penelitian terbaru tentang perkembangan anak usia dini. Hasil pembelajaran ini harus digunakan untuk mendukung praktik pengajaran reflektif dan untuk membantu membimbing anak-anak dalam pembelajaran serta pengembangan. Setelah membahas sedikit mengenai hasil pembelajaran, sekarang kita akan menuju ke perbedaan kurikulum pendidikan anak usia dini di Indonesia dan juga International Early Years Curriculum. Poin pertama adalah mengenai cakupan rentang usia dini antara kedua kurikulum. Di pendidikan anak usia dini, anak-anak dimulai sejak umur 0 sampai dengan 6 tahun, sedangkan di International Early Years Curriculum dimulai dari umur 2 sampai dengan 5 tahun. Berikutnya adalah mengenai proses pembelajaran kedua kurikulum. Untuk pendidikan anak usia dini, ada 4 poin, yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan juga pengawasan pembelajaran. Sedangkan di proses pembelajaran International Early Years Curriculum terdapat 6 poin. Entry point, capturing curiosity, enable the environment, the big picture, explore the express, and also exit point. Ini akan dijelaskan lagi di slide berikutnya nanti. Kemudian juga yang terakhir adalah pendidikan anak usia dini lebih terfokus untuk mendorong perkembangan peserta didik yang condong pada pengetahuan internal eksternal, sehingga mempunyai kesiapan untuk menempuh jenjang pendidikan selanjutnya. Sedangkan untuk di International Early Years Curriculum, mereka berfokus untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman di luar kewarganegaraan anak itu sendiri, dan juga mengembangkan pemahaman tentang perbedaan antar budaya, lebih terfokus pada pengembangan perkembangan pribadi, sosial, dan juga emosional. Nah, tidak hanya membahas mengenai perbedaan, tapi kedua kurikulum ini juga memiliki persamaan. Apa saja persamaan kedua kurikulum tersebut? Yang pertama, anak sebagai pusat dalam pembelajaran kedua kurikulum ini.
Yang kedua adalah membantu untuk mengembangkan potensi anak di tahun awal dan mempersiapkan anak untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga adalah penilaian sebagai alat untuk mengukur kemajuan perkembangan yang dicapai anak dan juga meningkatkan pembelajaran anak. Yang keempat, hasil pembelajaran digunakan untuk menilai keterlaksanaan rencana pembelajaran yang dilaksanakan oleh pendidik dan membantu membimbing anak-anak dalam hal pembelajaran dan juga pengembangan. Poin terakhir adalah mendukung pembelajaran yang menyenangkan berbasis permainan. Oke teman-teman, gak terasa kita sudah berada di akhir dari presentasi kelompok 2. Terima kasih kepada teman-teman semua sudah menonton presentasi dari kami. Kami juga mohon maaf jika ada kesalahan dalam penuturan kata maupun perbuatan kami. Semoga apa yang kami presentasikan pada hari ini bisa berguna ke depannya untuk kita semua, untuk lebih mengetahui mengenai perbedaan International Early Years Curriculum dan juga pendidikan anak usia dini di Indonesia. Terima kasih ya teman-teman, kritik dan saran kami terima dengan senang hati. Kami tunggu di kolom pertanyaan semuanya.